warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Al-ayah, amma ba'du. Kaum muslimin, sahabat Ansor rahimakumullah. Tentunya kita tidak pernah bosan-bosan untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat dan tentunya nikmat iman dan takwa. Semoga semakin tambah usia kita, semakin tambah pula keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Amin, Allahumma amin. Sholawat ma'assalam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya diakui sebagai umat-umat beliau dan kelak mendapatkan syafaatul uzma. Amin, Allahumma amin. Kaum muslimin, sahabat Ansor rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai kepekaan sosial ketika menemukan suatu masyarakat jahiliyah, masyarakat yang jauh dari ilmu, masyarakat yang jauh dari cahaya ilahi, masyarakat yang bodoh, tidak berperadaban. Maka pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyepi, menyendiri dan bertafakkur, mencari solusi bagaimana mengubah masyarakat jahiliyah ini menjadi masyarakat yang lebih beradab, masyarakat yang penuh dengan cahaya ilahiyah. Kita hari ini akan berbicara mengenai tafakkur. Ini berarti berpikir, merenung, bahkan mengenang. Di dalam tafakkur ini seolah-olah manusia pasif, bahkan vakum. Tidak ada kata-kata, yang ada hanyalah kebisuan, yang ada hanyalah keheningan. Dan yang berkecamuk adalah pikiran kita mencari solusi atas semua permasalahan, entah itu permasalahan masyarakat atau permasalahan dalam diri kita sendiri. Kaum muslimin rahimakumullah, sahabat Ansor yang kami banggakan. Di dalam literatur tasawuf, tafakkur ini dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama adalah tafakkur atau bertafakkur, memikirkan tentang ayat-ayat ilahi, memikirkan tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Maka tafakkur semacam ini akan melahirkan sifat ma'rifah, lebih mengenal Allah, betapa agung dan luasnya kekuasaan Allah. Yang kedua adalah tafakkur tentang nikmat-nikmat dari Allah. Maka tafakkur ini akan melahirkan rasa mahabbah dalam diri kita kepada Allah dan akan melahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita hingga sampai saat ini. Dan yang ketiga adalah tafakkur tentang pahala dan balasan terhadap amal-amal kita, janji-janji Allah terhadap amal-amal kita. Maka tafakkur semacam ini akan melahirkan sifat optimisme, atau dalam bahasa tasawuf namanya adalah roja, atau penuh pengharapan kepada Allah. Yang keempat adalah bertafakkur tentang ancaman-ancaman dan siksa-siksa Allah. Maka tafakkur semacam ini akan melahirkan sifat untuk berbenah, melahirkan sifat penyesalan, atau melahirkan sifat khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah bertafakkur atas kelalaian-kelalaian kita sebagai manusia. Maka tafakkur ini akan melahirkan sifat kita selalu mengharapkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala.
Kaum muslimin rahimakumullah, sahabat Ansor yang kami banggakan. Di dalam beberapa kitab ulama sepakat bahwa tafakkur ini tidak bisa kita lakukan atau tidak bisa kita jalankan sebelum iktizalu anin nas, atau kita menyingkirkan diri kita dari kebisingan, menyingkirkan diri kita dari keramaian dan hiruk pikuk manusia. Maka pada saat itu, ketika kita berhasil menyingkirkan diri kita untuk sesaat, maka disitulah waktu yang tepat untuk bertafakur, meninggalkan manusia hanya untuk sesaat, yakni kita punya waktu duduk sendiri hanya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Ramdan Al-Buti menganalogikan orang yang bertafakur ini sebagai orang yang mempunyai usaha yang sukses. Kemudian kita mencari sirrun najah, rahasia kesuksesannya itu apa, dan kita mencari apa yang perlu kita benahi. Syekh Ramdan Al-Buti kemudian menjelaskan lebih lanjut, ketika kita mempunyai usaha, kita kerjakan siang malam jam 8 sampai jam 5 sore. Tetapi ketika kita telah menemukan sirrun najah, ternyata keberhasilan usaha kita bukan dari durasi waktu yang lama itu, dari jam 8 sampai jam 5 sore. Ternyata sirrun najah itu berasal dari kemampuan diri kita untuk menyisihkan 30 sampai 1 jam untuk memikirkan tentang usaha kita. Kita minta izin kepada istri kita, wahai istriku, izinkan saya untuk berpikir tentang usahaku 30 sampai 1 jam saja. Wahai anakku, izinkan ayah untuk memikirkan usaha ayah. Maka pada saat itu kita menyingkir dari, bahkan keluarga kita menyingkir sebentar saja. Di situ di depan kita sudah ada catatan-catatan keuangan, catatan-catatan pemasukan, pengeluaran, bahkan catatan-catatan keuntungan dan kerugian. Lalu kita menemukan di mana letak kekurangan dalam usaha kita. Kita cari kekurangan itu. Mungkin karena kerugian-kerugian ini, kita temukan kerugian-kerugian itu, lalu kita mencari sistem yang baru. Kita temukan bagaimana menangani permasalahan kerugian ini. Maka kita cari sistem yang baru untuk usaha kita yang lebih baik ke depan. Maka pertanyaannya dilanjutkan oleh Syekh Ramdan Al-Buti. Pertanyaannya adalah, lalu kenapa tijarah kepada Allah tidak kita terapkan sama persis ketika kita tijarah tentang usaha kita? Kita mencari letak kesalahan diri kita, kita sisihkan waktu 30 menit sampai 1 jam menyendiri, terasing dari kebisingan, yang ada hanyalah keheningan, duduk berdua bersama Allah. Nah, di situ dibutuhkan cara yang sama, yakni muhasabah tentang kekurangan diri kita, kekurangan yang ada dalam diri kita. Ya Allah, ternyata saya banyak menemukan kelalaian dalam diriku. Sudah seminggu saya tidak pernah jamaah misalnya. Sudah seminggu saya tidak pernah memegang dan membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Sudah seminggu saya jarang sedekah. Sudah seminggu saya tidak bisa merasakan rasa khusyuknya dalam sholat. Kita temukan kekurangan-kekurangan dalam diri kita, lalu kita temukan jawabannya. Oh, ternyata masalahnya di sini. Saya kurang mendekat sama Allah. Maka bertafakur di sini adalah tidak hanya kita mencari solusi-solusi permasalahan atas fenomena alam untuk kesejahteraan umat manusia, tetapi tafakur adalah menyelami ke dalam diri, mencari kesalahan-kesalahan diri, kemudian kita perbaiki semuanya. Maka benar apa kata Rasul, tafakkarus sa'ah khairum min ibadatis sana. Berpikir sesaat saja itu lebih baik daripada beribadah selama 1 tahun. Kemudian saya menemukan ada salah satu referensi yang mengatakan ini ada 3 jenis tafakkur. Yang pertama adalah merenungi sesuatu dan mencari sebabnya sampai kita bisa menemukan bahwa oh, ternyata semuanya adalah skenario-nya Allah Subhanahu wa taala.
aku bisa mengalami peristiwa ini, bisa mengalami kejadian ini. Ini ditelusuri asal-usulnya, lalu kita temukan, oh ternyata semuanya sudah diskenario oleh Allah. Maka tafakur ini sama persis dengan kita ibadah selama 1 tahun. Yang kedua, ketika kita merenungi perbuatan-perbuatan kita, terus mencari akar-akarnya. Daya kekuatanku dari mana? Apa saja yang aku lakukan ini, apakah sesuai dengan kehendak Allah? Perbuatanku ini sesuai dengan kehendak Allah atau tidak? Maka merenung atau tafakur semacam ini sama halnya dengan kita beribadah selama 70 tahun. Dan yang terakhir, ini yang paling penting adalah merenungi hikmah kebijaksanaan ilahiyah dalam segala hal. Bahwa apapun yang ditetapkan oleh Allah pada kita, entah itu yang menyakitkan, entah itu yang membahagiakan, lebih-lebih yang menyakitkan, pasti di balik itu ada ilmu, di balik itu ada pelajaran, di balik itu ada hikmah yang luar biasa jika kita mau bertafakur, jika kita mau merenung. Maka merenung semacam ini sama halnya dengan kita beribadah 100 tahun. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara kita bertafakur secara benar. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, sahabat Ansor yang dibanggakan, yang kami banggakan, ada satu ayat yang membimbing kita untuk bertafakur secara benar, yakni Ali Imran ayat 190 sampai 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Bahwa dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, itu ada tanda kebesaran Allah bagi ulil albab, orang-orang yang mau berpikir atau orang-orang yang berakal. Bagaimana caranya? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Cara bertafakur yang benar adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Kita berzikir, mengingat Allah dalam keadaan duduk, kita berzikir, mengingat Allah, Allah, Allah. Alladzina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan, duduk kita juga berpikir, mengingat kepada Allah. Wa 'ala junubin, bahkan di dalam pembaringan kita juga berpikir, kita mengingat Allah, Allah, Allah. Setelah kita berzikir mengingat Allah, hati kita penuh dengan cahaya ilahiyah, baru kita berpikir wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, baru kita berpikir tentang ayat-ayat, tanda-tanda di alam semesta ini. Kenapa harus berzikir dulu sebelum berpikir? Karena dalam berzikir hati kita akan dipenuhi dengan cahaya ilahiyah, kita dipenuhi dengan asma-asma Allah, kebesaran Allah. Maka ketika hati kita penuh dengan hal itu semuanya, pikiran kita akan dibimbing oleh hati yang bersih, pikiran kita akan dibimbing oleh hati yang suci, maka menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang suci, kesimpulan-kesimpulan yang baik, kesimpulan-kesimpulan yang tidak ada tendensi selain mencari keridaan Allah dan untuk mensejahterakan umat manusia. Dan kesimpulannya adalah, barang siapa yang mau berpikir, mau bertafakur, saya yakin pribadinya akan berkembang lebih baik. Dia bisa bermanfaat kepada umat, dia bisa menyelami ke dalam dirinya, menemukan kesalahannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi di mata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.